Shalom Pak Hieronymus dan teman-teman yang mungkin juga mendengarkan video ini. Shalom untuk kita semua. Ya, di sini saya ingin menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dan juga hikmah yang saya bisa dapatkan dari kejadian-kejadian dalam hidup saya. Kisah yang mau saya ceritakan pertama ini adalah kisah ketika saya masih SMP gitu ya. Di gereja saya jadi disebut itu kalau orang masih SMP itu pra-remaja. Pra-remaja itu orang masih SMP dan pada saat itu membutuhkan ketua. Jadi pra-remaja itu harus ada ketuanya. Lalu mereka mencari kandidat-kandidat. Saya itu bingung banget gitu ya. Kenapa? Karena saya ini benar-benar orang yang kurang dikenal dan saya pun kurang banyak mengenal orang. Tiba-tiba saya nggak tahu gimana caranya, saya dipilih gitu ya. Saya dipilih menjadi salah satu kandidat untuk menjadi ketua pra-remaja tersebut. Saya benar-benar tertekan banget pada saat itu, tertekan. Saya merasa ini pencobaan macam apa ini ya. Karena benar-benar pada saat itu kondisi saya adalah orang yang penakut banget gitu ya. Kurang bisa, benar-benar nggak bisa bersosialisasi, apalagi ketemu orang baru gitu ya. Itu saya benar-benar minus banget lah di daerah situ. Tiba-tiba saya dipilih jadi ketua pra-remaja gitu. Bahkan saya nggak kenal organisasi yang model-model rapat gitu. Kayaknya di pikiran saya itu kayak hal yang mengerikan sekali gitu. Dan akhirnya terpilihlah 3 kandidat gitu ya. Entah gimana caranya saya bisa salah satu kandidat di situ. Dan 2 orang sisanya itu adalah orang yang dikenal orang-orang gereja di situ, di gereja saya. Dan mereka ini orang yang wawasannya luas, orangnya pinter gitu ya. Mereka orang yang luar biasa lah gitu pada saat itu. Jadi akhirnya singkat cerita di voting lah ketiga orang ini kan. Di voting, saya benar-benar pada saat itu nggak berharap untuk dipilih. Bahkan saya dalam hati saya, aduh saya jadi bendahara deh atau sekretaris gitu ya. Jangan ketua gitu, karena saya nggak berkompeten gitu. Saya jauh banget. Bahkan saya berpikir udah 2 orang itu aja lah gitu yang jadi ketua. Mereka lebih emang udah jalannya gitu, memang udah mereka banget gitu ya, jadi ketua aja. Saya benar-benar orang nggak berpengalaman, saya bukan siapa-siapa. Akhirnya singkat cerita ketika di voting itu saya bingung gitu, kenapa saya yang terpilih ya. Voting saya paling banyak, saya di voting paling banyak dan saya kepilih jadi ketua gitu. Saya bingung, kok bisa ya? Padahal 2 orang ini 2 orang yang dikenal orang gitu, orang yang pengalamannya juga mungkin jauh dibanding saya, karena mereka juga kakak kelas saya pada saat itu. Dan saya bisa kepilih, saya bingung gitu. Dan saya benar-benar tertekan banget, saya benar-benar merasa ini pencobaan banget. Hingga akhirnya ya udahlah gitu, saya jalanin. Bahkan ketika rapat pertama jadi sama orang-orang di gerejanya gitu, tinggi-tinggi di situ, saya itu kurang paham bagan-bagan ketua, wakil, bendahara, sekretaris, humas segala macam saya nggak tahu gitu. Jadi akhirnya saya diajarin lah gitu. Di situ saya sebenarnya takut banget, kayak malu banget, atau ya belajar banget gitu loh. Dan ternyata ketika saya menjalani, wah ternyata ada hikmahnya ya. Ternyata saya jadi mau kenal orang gitu. Saya di situ bisa ngobrol dengan orang yang lebih tua dari saya. Saya jadi belajar gimana caranya ngobrol dengan orang yang lebih tua dari saya, orang yang derajatnya lebih tinggi dari saya, orang yang punya kekuasaan. Saya justru di momen-momen tertekan itu saya belajar gitu, banyak belajar. Dan ketika saya gede pun saya kadang-kadang kilas balik gitu ya. Wah ternyata itu pengalaman yang luar biasa ya. Ternyata Tuhan bekerja loh. Dan saya puji Tuhan banget gitu, ketika saya gede saya berpikir gitu ya, kilas balik, wah puji Tuhan banget ya ada pengalaman itu gitu loh. Karena kalau nggak ada pengalaman itu saya nggak tahu lagi gitu ya. Karena saya orang yang nggak mau bersosialisasi. Orang kalau nggak ngomong ke saya duluan, saya tuh nggak mau ngobrol gitu. Saya benar-benar penakut banget,
Tapi karena ada kejadian itu, Tuhan tuh kayak tanda kutip memaksa gitu kan, memaksa nyeburin kita gitu. Tapi tujuannya baik gitu, supaya kita bisa upgrade diri kita, supaya kita bisa improve. Jadi memang pencobaan itu, yang saya kira pencobaan sih sebenarnya, ternyata itu hikmah, ternyata itu pekerjaan Tuhan gitu. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa indah gitu buat saya. Dan ya karena kejadian itu juga saya sangat meyakini bahwa Tuhan itu memang bekerja dalam hidup kita, dan Tuhan itu memang ada gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin Tuhan itu ada, saya sudah yakin dalam hal-hal kayak misalnya contoh, ada banyak hal di luar pikiran kita yang kita nggak pahami gitu ya. Misalnya contoh kayak alam semesta ini, tata surya, ada galaksi, ada banyak sekali galaksi di dunia ini, kayak itu kan di luar kemampuan manusia gitu, yang kuasanya jauh lebih besar dari manusia gitu. Sebenarnya dari hal itu saya sudah bisa meyakini bahwa memang Tuhan itu ada gitu ya, karena ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa manusia gitu. Tapi memang kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup kita gitu. Kadang-kadang kan hidup berjalan begitu aja, padahal tanpa kita sadari ternyata Tuhan itu ada loh di situ, Tuhan itu bekerja juga loh gitu loh. Dan ya itulah salah satu cerita saya. Mungkin tambahan juga cerita ketika kemarin gitu ya, bayaran TA tugas akhir, itu mendadak banget, hamin seminggu baru dikasih tahu ada bayaran TA, duit saya masih kurang gitu. Tiba-tiba eh, saya udah mikir tuh mau minjem kemana gitu ya, karena butuh duit gitu. Dan ternyata Tuhan itu memang ada dan mendengar gitu. Kalau yang saya alami gitu ya, Tuhan itu ada, tapi dia mendengar juga dan bekerja juga dalam hidup kita gitu loh. Ketika saya bergumul gimana cara bayarnya, beberapa hari kemudian tiba-tiba ada saya membantu orang, dan orang itu memberkati saya gitu. Sebenarnya inti dari cerita itu kayak, wah ternyata Tuhan emang beneran mendengar ya gitu loh. Saya bergumul dan Tuhan itu mendengar dan memberi jawaban juga gitu loh. Jadi saya sangat meyakini bahwa memang Tuhan itu ada gitu ya, dan bekerja dalam hidup kita dan di dalam hati kita gitu. Jadi ya itu adalah salah satu kisah yang bisa saya ceritakan gitu ya. Bagaimana kilas balik bahwa banyak sekali ternyata Tuhan bekerja, Tuhan memang ada gitu ya dalam hidup kita, dan dia tinggal dalam hati kita gitu. Ya ini salah satu kesaksian saya, kisah saya yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan juga teman-teman yang lain. Semoga kisah saya ini bisa memberkati kita semua. Dan ya, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.